Saya melihat si pemotor itu berhenti beberapa saat untuk memastikan buah atau benda apa yang jatuh dan menggelinding di depannya. Selamat datang kembali Sobat ID pada channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri di segmen cerita horor malam Jumat. Seseorang telah membagikan kisah pengalaman seramnya pada Ruang Dengar ID yang namanya enggan disebutkan. Namun kita sebut saja namanya Mas Slamet. Halo Sobat ID, nama saya Slamet. Dan inilah pengalaman seram saya yang waktu itu masih awal-awal saya tinggal di Depok. Tepatnya pada suatu waktu saya pulang kerja sampai menjelang tengah malam karena pekerjaan yang lagi banyak dan baru selesai kurang lebih pukul 11 malam. Saya pulang melewati jalan yang biasa saya lewati ketika pulang ataupun pergi ke kantor, dan memang hanya jalan itu yang saya tahu sebelumnya. Maklum, saya benar-benar masih baru tinggal di sana. Sebuah jalan yang cukup besar tapi gelap. Jalan arteri komplek perumahan yang kurang berkembang. Jalannya agak rusak berlubang waktu itu dan cukup terkenal. Dengan mengendarai sepeda motor, saya memolah milih jalan yang masih tersisa aspalnya di antara jalanan yang sudah rusak. Sejak memasuki jalan arteri komplek, saya belum melihat atau berpapasan dengan kendaraan lain barang satupun. Sampai tidak berapa lama, ketika tiba di jalan berbelok, barulah saya melihat di depan saya ada pemotor lain. Kemudian saya mencoba menambah kecepatan sepeda motor saya untuk bisa menyusul pemotor yang ada di depan, atau paling tidak ada buat barengan. Karena dalam beberapa meter lagi, di depan ada rumpunan pohon bambu taman yang kurang terurus. Daun-daunnya merebah sampai ke jalan, dan saya pikir agak seram juga ketika dilewati malam hari. Dan tiba-tiba pemotor di depan saya berhenti mendadak, pas atau berbarengan dengan nampak seperti sebuah kelapa jatuh dari pohon. Mungkin ia kaget sehingga ia ngerem mendadak. Hanya kurang lebih 20 meteran ke depan, jadi saya masih dapat melihat keadaan di depan saya dengan lampu jalanan yang letaknya berjauhan dari tiang ke tiang, menghasilkan penerangan yang temaram ditambah sorotan lampu sepeda motor saya. Saya melihat si pemotor itu berhenti beberapa saat untuk memastikan buah atau benda apa yang jatuh dan menggelinding di depannya. Setelah berhenti, mendadak juga si pemotor itu langsung tancap gas meraung sekencang-kencangnya sampai hampir standing, lalu menjauh sejauh-jauhnya. Kenapa tuh orang? Dalam hati saya yang melihatnya begitu. Saya jadi penasaran, apa sih yang ia lihat? Saya yang makin mendekat melihat bahwa saya pikir itu kelapa. Namun ketika kira-kira 4 atau 5 meteran lagi, lampu sepeda motor saya menyorot bahwa itu bukan kelapa. Dek, jantung saya kayak mau copot. Kok kayak kepala ya? Dan jantung saya seperti berhenti berdetak. Itu kepala manusia. Ih. Matanya melotot sambil meringis sadis. Sontak saya ngerem dan berhenti dengan mulut menganga. Saking kagetnya, saya dapat melihat kepala itu menggelinding pergi masuk ke dalam got besar. Entah berapa lama saya berada di situ, sampai ketika saya sadar ditepuk oleh rombongan peronda komplek tersebut yang kebetulan keliling lewat situ. Alhamdulillah. Sampai di pos, saya ceritakan semuanya apa yang terjadi tadi. Para petugas ronda pun cerita dan berpesan, kalau besok-besok ketemu gituan lagi, tendang saja om, mereka gak bakal ngapa-ngapain kita kok. Setelah kami juga ngobrol-ngobrol, saya melihat jam dinding di pos jaga itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Singkat ceritanya, saya izin untuk melanjutkan pulang ke rumah. Sampai beberapa bulan, saya tidak berani melewat jalan situ lagi. Setelahnya, aman. Dan sampai sekarang, 15 tahun kemudian, saya masih lewatin jalan itu, rutin. Lalu, masih adakah makhluknya? Jawabannya, masih ada. Karena saya sering melihatnya jelas menggelinding menyeberang di waktu dan tempat yang sama. Hanya mungkin
kalau sama saya sekarang sepertinya tidak berani lagi. Karena saya juga sudah tidak takut lagi dengan dia. Selain itu, tempatnya sudah lumayan terang dan menjadi sebuah ikon publik kota saya. Walau, kalau malam itu tetap saja sepi banget. Demikian Sobat ID, cerita horor malam Jumat kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.